Seumpama biji. Shalom, salam kasih Tuhan. Selamat pagi, kembali kita dalam renungan pagi hari ini. Dan kita tetap membahas tentang pokok anggur yang benar. Dan ini bagian terakhir yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya katakan, kalau sudah ada waktu, saya bisa membaca ulang. Dan pasti Roh Kudus akan menjelaskan jauh lebih dalam dan dalam dan dalam. Saudaraku yang kasihan, di bagian terakhir ini adalah kita melihat pada destiny atau rencana Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, "Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Artinya bahwa ketika kita ini meletakkan atau kita ini menghidupi firman Tuhan dalam perjalanan hidup kita ini, maka kita ini adalah orang yang terpenuhi dalam kehidupannya. Terpenuhi bukan berarti menjadi kaya, bukan menjadi orang yang hebat, bukan. Tetapi arti terpenuhi ada betul-betul penuh, bahkan meluber suatu kehidupan yang betul-betul hidup dalam hidup kita. Ini yang mesti kita pahami, bukan minta apa saja berarti kita semau gue, tidak. Tetapi artinya bahwa hidup kita akan betul-betul hidup ketika firman itu kita menghidupinya. Sehingga dikatakan apa saja yang kamu minta akan Bapa berikan. Tujuannya adalah di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Artinya jelas bahwa ketika kita ini dipenuhi kebutuhan kita, otomatis hidup kita betul-betul hidup. Dan ini yang menyebabkan nama Tuhan dipermuliakan. Inilah yang sebenarnya harus terjadi di dalam kehidupan kita. Destiny rencana Tuhan atas hidup saudara dan saya adalah hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan di mata Tuhan. Berkelimpahan sesuai dengan mata Tuhan, sesuai dengan aturan Tuhan. Supaya tujuannya adalah Bapa dipermuliakan dan kita ini adalah murid-muridnya. Ini bukan bicara soal kekayaan, punya mobil mewah, bukan. Ini bicara suatu kehidupan yang betul-betul melimpah sampai Bapa ini dipermuliakan. Karena ada orang-orang yang kaya, ada orang-orang yang mungkin punya harta yang limpah, tapi Bapa tidak dipermuliakan. Tetapi setiap kita yang menghidupi firman Tuhan, maka sesungguhnya hidup kita ini betul-betul hidup dan hidup yang mampu memuliakan Tuhan. Dan kita ini adalah murid-muridnya. Biarlah hidup saudara adalah menjadi murid Tuhan. Hidup yang betul-betul hidup sesuai dengan rencana daripada Bapa di surga. Caranya, izinkan firman Tuhan itu tinggal dalam hidup kita. Buatlah hidup kita menghidupi firman Tuhan. Maka ini kita akan menjadi murid-murid Tuhan. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi dengan tema yang lain. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk pagi hari ini. Biarlah hidup kami betul-betul hidup. Karena kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan dan boleh menghidupi firman Tuhan. Supaya kami dilihat sebagai murid-murid Tuhan. Terima kasih Bapa, bila hidup kami memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi.